billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan salawat yang akmal semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang terus mengikuti ajarannya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, ponak-ponakanku yang dicintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ini sering kita bahas setiap satu pekan sekali atau satu minggu sekali. Kemarin terakhir kita membahas tentang Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Begitu banyak kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai mulai ia menghancurkan patung-patung berhala sampai dia dibakar oleh Raja Namrud. Namun dengan kuasa Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nah, pada kesempatan kali ini Encing akan menceritakan juga seorang pemuda dan sekaligus seorang raja yang hidupnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemuda ini adalah seorang raja. Selain dari Raja Sulaiman, ada lagi raja, yaitu namanya Raja Zulkarnain. Kisah pada Raja Zulkarnain ini, ini menyangkut rukun iman. Siapa yang hafal rukun iman, tunjuk tangan. Yang hafal rukun iman. Gak ada yang hafal. Sekarang ditanya rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Kan di Babul Minan nih. Babul Minan. Adapun artinya iman ialah percaya dan rukun-rukunnya 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Kedua, percaya kepada sekalian malaikat, bahwa mereka itu hamba Allah yang mulia yang amat menurut perintah Allah Ta'ala. Ketiga, percaya kepada sekalian kitab yang turun dari langit, kepada sekalian Rasul. Keempat, percaya kepada sekalian Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat, daripada sirat dan timbangan amal dan surga dan neraka dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, percaya kepada takdir Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang jadi atau yang tidak jadi. Hafal ya? Nah, yang terjadi pada zaman Raja Zulkarnain ini adalah tentang membahas tentang rukun Islam, rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Apa hubungannya percaya pada hari kiamat? Karena sebelum hari kiamat datang, itu ada tanda-tanda hari kiamat.
dimulai dari turunnya Dajjal, dimulai dari Nabi Isa diturunkan ke bumi lagi, terus datangnya satu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, terus keluarnya binatang dari permukaan bumi, itu namanya dabbah. Jadi ada ciri-cirinya. Nah, terus siapa sih Zulkarnain ini? Zulkarnain ini seorang raja muda yang suka mengembara dari ujung timur tempat terbitnya matahari sampai ujung barat tempat terbenamnya matahari. Nah, itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Mulai dari ayat 83 sampai 98 diceritakan kisahnya. Zulkarnain ini hampir menguasai separuh dunia. Hampir menguasai separuh dunia. Ada 4 orang raja yang dikisahkan di dalam sejarah Islam. Itu ada 4 orang raja yang hampir semua 4 orang raja ini menguasai separuh dunia. Yang 2 muslim, yang 2 lagi kafir. Yang muslim ini siapa aja? Pertama Raja Sulaiman, yang kedua Raja Zulkarnain. Enggak. Raja yang kafir siapa aja? Ada yang tahu? Yang pertama Raja Namrud. Firaun masih kalah kekuasaannya sama Namrud. Raja Namrud. Yang ketiga Raja Muhtanasar. Nah, dua raja ini, Namrud dan Muhtanasar ini pernah menghancur habiskan Palestina. Palestina pernah dihancur habiskan sama 2 raja ini. Ada yang mengatakan sebagian ulama kalau Raja Zulkarnain ini seorang nabi, dan ada juga yang mengatakan malaikat. Ada juga yang mengatakan siapa tuh namanya itu yang dari barat itu, aneh lupa. Sebenarnya menurut hadis yang sahih, Zulkarnain ini bukan nabi dan bukan malaikat, tapi Zulkarnain adalah seorang raja yang mendapat wahyu dari Allah. Biasanya yang mendapat wahyu itu nabi, menyampaikan wahyu Allah. Karena Zulkarnain ini seorang raja yang disuruh menyampaikan wahyu, maka sebagian ulama mengatakan Raja Zulkarnain ini nabi, padahal bukan nabi. Menurut pendapat Ibnu Utsaimin, bahwasanya Zulkarnain itu adalah seorang rajulun saleh, yaitu seorang yang sangat soleh, dan dia seorang raja yang mendapat perintah wahyu untuk disampaikan kepada umat di zamannya. Itu sedikit ulasan tentang siapa Zulkarnain. Sebab ada kisah-kisah yang Israiliyat, yang kisah-kisah palsu yang mengisahkan tentang Zulkarnain itu siapa, banyak sekali. Tapi menurut hadis yang sahih, ia adalah seorang raja yang adil. Cuma itu aja. Nah, beliau itu berdakwah kurang lebih 500 tahun. Umurnya berapa coba? Dakwanya aja 500 tahun. Berarti umurnya lebih dari 500 tahun. Mungkin hampir mencapai 1000 tahun. Manusia zaman dulu gitu, umurnya sampai ribuan. Kalau kita sekarang umur udah 60 aja jalan udah bongkok. Kalau kata Abiyah mah giginya udah ompong. Kalau yang punya Al-Quran terjemahan bisa lihat surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisahnya ini ada di dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil Dzilqarnain. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Qul, katakanlah,
sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Akan kubacakan kepadamu kisahnya. Inna makanna lahu fil ardh. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi Zulkarnain ini diberikan kepada Allah satu kelebihan, yaitu selalu diberikan jalan atas apa yang dia kehendaki. Enak banget. Dia mau begini, Allah kasih jalan. Dia mau begitu, Allah kasih jalan. Gampang jalannya. Salah satu kelebihan yang Allah berikan. Terus di ayat selanjutnya, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, maka dia pun menempuh suatu jalan. Wajadaha taghrubu fi aini hamiatin. Hingga ketika telah sampai di tempat matahari terbenam, wa wajada indaha qauma. Dia melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum yang tidak beragama. Jadi ketika perjalanan pertamanya nih ya, perjalanan pertamanya Raja Zulkarnain itu ke arah matahari terbenam. Berarti ke arah barat. Barat sana ya? Apa sana barat? Ke arah barat, ke tempat matahari terbenam. Paling ujung udah mentok, nggak ada jalanan lagi. Laut sononya. Paling terakhir loh perjalanan Zulkarnain. Mentok pinggir laut, barat pinggir laut. Dia melihat itu matahari itu terbenam bagaikan lumpur hitam. Karena kalau udah matahari terbenam, lautan itu jadi gelap, seolah-olah seperti lumpur. Nah di situ di situ Raja Zulkarnain menemukan satu kaum yang mana kaum itu nggak punya agama. Islam kagak, Kristen kagak, Buddha kagak, nyembah matahari kagak, nyembah patung kagak, nggak ada agama. Nggak ada. Agamanya Cina sih. Nggak punya agama dia. Lalu Allah berfirman, qala, kami berfirman, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi wa yu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak mereka beriman kepada mereka. Jadi Zulkarnain diberikan wahyu nih sama Allah. Biasanya yang diberikan wahyu Nabi. Ini seorang raja diberikan wahyu. Zulkarnain, ente itu boleh memberi hukuman kepada kaum itu dan boleh juga mengajak beriman kepadaku, kata Allah. Terus Zulkarnain menjawab, dalam artinya aja langsung ya. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhannya mengazab dengan azab yang sangat keras. Adapun orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan padanya perintah kami yang mudah-mudah. Jadi dinasihatin, didakwain kaum itu supaya menyembah Allah, dan diberikan syariat Islam yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, karena dia baru masuk Islam. Kira-kira kaum itu masuk Islam enggak? Kaum yang didakwai Raja Zulkarnain itu masuk Islam enggak? Masuk. Alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Pelan-pelan diajarin. Dia itu kagak ngerti harus nyembah siapa. Dia itu orang bebas, gak ada yang larang. Mau bunuh, mau nyolong, mau ngapain bebas. Setelah didakwai oleh Zulkarnain, dia masuk Islam
perlahan-lahan memperbaiki kehidupannya. Lalu Raja Zulkarnain ini berjalan lagi setelah sekian puluh tahun di kaum itu, berjalan lagi karena seorang pengembara. Jadi kerjaannya dakwah terus. Setelah mendakwai kaum dari barat, Raja Zulkarnain ini jalan lagi dari barat ke timur. Kayak lagu siapa tuh? Timur ke barat, kayak gitu. Dari barat berjalan ke timur, ke tempat terbitnya matahari. Nah, di sana Raja Zulkarnain itu menemukan lagi satu kaum. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, hingga ketika dia sampai di terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buat suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Dari barat berjalan ke timur, ketemu lagi satu kaum. Dan di dalam Al-Quran dikatakan kaum itu nggak punya pelindung sama sekali dari terik matahari. Berarti nggak punya baju, nggak punya rumah. Artinya apa? Auratnya kelihatan, masing-masing kelihatan auratnya. Cewek cowok kelihatan semua auratnya. Nemuin satu kaum yang masih begitu. Padahal sudah ada nabi yang bisa membuat baju, seorang desainer. Tapi di zaman Nabi Ibrahim, di saat kepemimpinan Raja Zulkarnain, masih menemukan orang yang nggak memiliki baju, nggak memiliki rumah. Dan jelas dikatakan di dalam Al-Quran, mereka tidak memiliki pelindung dari matahari. Rumah kagak, baju kagak, telanjang semuanya. Auratnya semuanya kelihatan. Didakwai oleh Raja Zulkarnain. Didakwain tentang kebaikan, didakwain tentang harus kepada siapa menyembah, kepada siapa beriman, diajarin membuat baju, diajarin membuat rumah, diajarin semua. Akhirnya mereka itu masuk Islam enggak? Masuklah, udah diajarin bikin baju, diajarin buat rumah, masuk Islam. Tadinya nggak mau, menolak dulu, tapi setelah ada kebaikan yang diberikan oleh Raja Zulkarnain, mereka masuk Islam dan memiliki pakaian serta rumah. Selesai dakwanya. Kurang lebih sekian tahun Raja Zulkarnain berdakwah di timur. Lalu Allah merintahkan lagi, hingga ketika dia sampai, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia dapatinya di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Jalan lagi nih dari timur mana soalnya? Dari timur Raja Zulkarnain jalan lagi, nemuin kaum yang ngomongnya itu sulit dimengerti. Raja Zulkarnain sendiri bingung, ini anak ngomong apaan ya? Ya kayak gitu dah ngomongnya, kayak gitu kayak tadi tuh. Tapi Raja Zulkarnain ini paham maksud dan tujuan pembicaraannya. Dikatakan di dalam Al-Quran, kaum itu ngomongnya seperti ini. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar kau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi maksud dari kaum itu, dia pengen bayar Raja Zulkarnain supaya membuat satu buah dinding untuk menghalangi si Ya'juj dan Ma'juj ini datang ke situ. Karena apa? Ya'juj dan Ma'juj ini merusak bumi. Dia itu datang suatu waktu ke tempat kaum itu, bunuh, memperkosa, nyolong. Iya, ngapain aja dia? Pokoknya dia buat kerusakan kalau udah datang. Makanya kaum itu pas kedatangan Raja Zulkarnain, dia itu sangat bersyukur, minta tolong.
Tapi Zulkarnain ngomong gini. Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Dia mau dibayar, tapi dia ngomongnya Tuhan lebih ngasih banyak sama aneh daripada bayaran ente. Lebih baik ente siapin orang-orang kuat, kita bangun tembok. Tuh kata Raja Zulkarnain begitu. Karena Ya'juj dan Ma'juj ini bahaya. Di sini dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua suku, Ya'juj dan Ma'juj datang. Ya'juj dan Ma'juj ini dua kaum menjadi satu. Makanya disebutnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Sebagian berasal dari keturunan Yafis dan Nuh. Dan nasab mereka tuh terhubung dengan bangsa Turki. Ada sejumlah ciri-ciri selain terkait mereka itu seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Pertama, ciri-ciri mereka nih, jumlahnya itu sangat banyak. Banyak. Bukan ada banyak. Banyak. Nggak kehitung. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di dalam kitab Sahihain, Nabi SAW bersabda, beliau kemudian bersabda, di tengah-tengah kalian ada dua umat, tidaklah keduanya berada pada sesuatu melainkan akan memperbanyak Ya'juj dan Ma'juj. Karena mereka itu kalau belum memiliki 1000 keturunan, dia itu nggak bakal mati. Nggak bakal mati. Inilah yang disebut, Nabi pernah bersabda, akan datang satu kaum yang kaum ini nggak bisa diperangin. Mau dipanah nggak bisa, mau diserang pakai pedang nggak bisa. Kaum ini paling kuat. Kerjaannya ngapain? Ngebunuh orang. Hati-hati, nanti di akhir zaman ini akan keluar. Karena sekarang lagi di pagar tembok. Yang kedua ciri-cirinya yaitu mereka dari keturunan Yafis dan Nuh. Mereka adalah makhluk Allah, tapi bentuk wujud mereka tidak diketahui. Bentuknya ini nggak ada yang tahu. Bentuk sama wujudnya nggak ada yang tahu. Apa muka dia benjol-benjol, apa orangnya panjang-panjang, ini nggak ada yang tahu. Tapi ada yang mengkisahkan bentuknya itu ada yang kecil, ada yang besar. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Hanya dia dari keturunan Nabi Adam, berarti masih manusia. Dia manusia juga, cuman kerjaannya membunuh. Setiap yang ditemuin dibunuh. Dia mau kafir, dia mau Islam, dibunuh. Beda dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu setiap orang yang Islam ketemu dengan dia jadi kafir. Bahaya Dajjal tuh. Kita mau datengin dia, nasihatin, "Wahai Dajjal, ente nanti diajak Allah, jangan begitu." Tapi bukannya dia sadar, tapi kita ikutin dia malahan jadi kafir. Itu Dajjal. Terus yang kedua, nanti Ya'juj dan Ma'juj ini yang turun. Jumlahnya ribuan, ratusan, miliaran. Kerjanya ngapain? Ngebunuh orang. Dia mau kecil, mau gede, yang ditemuin pasti dibunuh. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, habis dibunuh dimakan. Hati-hati. Ini belum turun, orang belum turun. Nggak bisa keluar karena di penjara. Nanti ceritain di penjaranya oleh siapa. Ini ciri-cirinya dulu. Lalu ciri-ciri yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj termasuk salah satu tanda hari kiamat seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya 96, yang artinya hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Jadi turunnya mereka itu seperti turunnya air. Turunnya mereka itu seperti air diturunin dari atas ke bawah. Cepat turunnya. Nanti kalau Allah udah buka temboknya, itu mereka itu akan turun. Jadi sekarang ini yang tadi Encing bilang kaum yang nggak bisa ngomong ini minta tolong kepada Raja Zulkarnain untuk membuatkan tembok, tapi Raja Zulkarnain itu
menolak, bahkan dia nyuruh kumpulin aja orang-orang yang kuat, biayanya dari aneh. Nah, Zulkarnain bersama kaum itu membuat sebuah tembok pembatas antara Ya'juj dan kaum itu. Jadi kaum Ya'juj dan Ma'juj itu berada di antara dua gunung. Mana spidol? Jadi dua gunung gini. Dia di tengah-tengah nih kaum ini. Di tengah-tengah, di antara dua gunung, di tengah-tengah gininya nih. Terus gunung itu dikurung seluruhnya sama Raja Zulkarnain. Bayangin berapa luas, dua gunung dikurung jadi satu, supaya Ya'juj dan Ma'juj ini nggak keluar. Karena kalau keluar, kaum yang ada di belakang gunung ini habis, dimakanin, dibunuhin. Terus apa kata Zulkarnain? Berikan aku potongan-potongan besi, akan aku tancapkan semuanya ke seluruh gunung itu. Jadi potongan besi-besi gede itu dipotongin, ditancepin. Terus disambung. Setelah disambung, dibakar, dipanasin pakai api. Wallahu alam manasinnya gimana nggak ada riwayatnya. Yang jelas itu dipanasin pakai api. Setelah panas, dituangin tembaga. Jadi dicornya pakai tembaga. Tembaga penting. Tembaga kayak kabel gitu. Kabel yang dalamnya itu kan tembaga tuh. Tembaga itu namanya. Yang kuning tembaga tuh. Yang kecil itu kok boleh ya? Ah iya. Dicor pakai itu, setebal-tebalnya dan setinggi-tingginya. Pagarnya itu tingginya sama kayak gunung. Sekarang gunung kayak apa tingginya coba? Tinggi banget. Terus dipagar besi setinggi gunung itu, sampai agar apa, Ya'juj dan Ma'juj ini nggak bisa keluar. Dicor pakai tembaga dan mereka nggak bisa keluar. Sampai sekarang mereka itu nggak bisa keluar. Dia makan apa? Dia makan yang ada di gunung itu doang. Dia nggak minum, nggak bisa keluar. Mau nanjak nggak bisa, karena Allah memang kagak kasih keluar. Sampai-sampai setiap hari mereka itu ngorek-ngorek, dikorek terus, dibolongin, nggak bisa bolong. Kalau udah sore capek, kata pemimpinnya, "Hei pulang, besok terusin lagi." Tuh, besok dikorek lagi. Udah berapa puluh tahun dikorek-korek itu nggak bisa. Nah nanti setelah dapat izin dari Allah, ketika kaum itu mengorek, dalam sebuah riwayat sebagian ulama mengatakan dikorek terus, akhirnya udah sore pemimpinnya nyuruh pulang. "Wahai kaumku, pulang. Besok insya Allah kita kerjain lagi." Jadi dia ngomong begitu. Padahal dia nggak punya agama, tapi Allah kasih wahyu, Allah kasih petunjuk, dia ngomong insya Allah. Karena memang udah wahyunya mau dijebol. Pas pemimpinnya ngomong insya Allah, dikorek bisa. Segini nih lubang ini, segini doang. Terus besar, keluar dia. Keluarnya itu kayak apa? Kayak air tumpah. Push. Bagaimana sih ember bocor, air tuh langsung push. Keluar semua dari gunung, turun. Push. Pertama kali dia keluar kemana? Ke Palestina. Mampir ke sebuah sungai, namanya danau. Ke sebuah danau namanya Danau Tiberias. Danau itu kalau untuk menghidupi orang di situ, itu miliaran orang bisa hidup dengan air di situ. Tapi ketika Ya'juj dan Ma'juj turun, baru satu kelompok doang pergi ke sungai, disedot semua air sungai, habis kering. Itu baru separuh. Yang kedua datang udah gak kebagian air. Bayangin berapa banyak Ya'juj dan Ma'juj bisa menyedot danau di Tibet itu sampai habis. Berarti banyak banget ya. Kalau sampai turun ke Indonesia, orang Indonesia habis semua, dibunuh-bunuhin. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Isa sudah diturunkan. Karena kisah Ya'juj dan Ma'juj ini setelah kisahnya Dajjal. Dajjal terbunuh, selang beberapa tahun Allah uji lagi dengan dikeluarkannya Ya'juj dan Ma'juj. Hingga pengikut Nabi Isa ini disuruh mengungsi oleh Allah ke bukit apa namanya, lupa nih. Bukit Tur. Disuruh ngumpet dulu di sono. Karena bahaya, kalau ketemu dia dibunuh semuanya. Dibunuh semua. Nah, nanti di situ Nabi Isa baru berdoa.
Karena menurut hadis yang Nabi sampaikan bahwa akan datang satu kaum yang tidak dapat diperangi. Ini nggak bisa diperangin. Kaumnya banyak. Kalau diperangin pasti kalah. Karena dia nggak akan mati kalau belum memiliki keturunan 1000 keturunan. Dia nggak bakal mati. Kalau kita baru dapat keturunan 3 aja, udah innalillahi. Isdet. Kalau dia 1000 keturunan dia punya, baru dia meninggal. Makanya dia nggak bisa dibunuh, kecuali Allah yang bunuh. Akhirnya, singkat cerita, Ya'juj dan Ma'juj ini mati oleh sebuah cacing. Makhluk yang sebegitu kuatnya, nggak bisa dibunuh oleh manusia, matinya cuma sama cacing. Ma'juj Allah kirimkan ribuan, bahkan miliaran cacing. Dikirimnya kemana? Ke setiap satu Ya'juj ditaruh di tengkuk lehernya nih. Anjing pernah ngomong kan, tengkuk leher ini adalah bagian paling vital. Karena di saat kita tidur, setan itu mengikat kita itu di tengkuk leher, sehingga kita susah banget bangun kalau subuh. Susah, karena kita diikat. Makanya harus nekat bangun. Kalau kita bangun, kata Nabi, kita melek nih, pas subuh datang kita melek. Plus ingat sama Allah, maka satu ikatan terbuka. Karena dia ikat 3 di leher kita, tengkuknya. Terus ketika dia bangun mengambil air wudhu, maka satu ikatan terlepas lagi. Berarti cuma satu ikatan. Setelah dia bangun melaksanakan sholat, apalagi sholatnya yaitu sholat berjamaah, maka semua ikatan yang ada di tubuhnya itu lepas. Bes. Setelah itu apa yang terjadi pada dirinya? Di pagi harinya dia mengalami sesuatu yang ceria, giat bekerja, giat belajar. Tuh, kalau orang yang bangun subuh. Kalau orang yang nggak bangun subuh, pagi-paginya itu malas belajar, malas kerja, awang-awangan. Kayak gitu. Karena ikatan setannya masih ada. Masih ada. Nggak apa-apa. Makanya Allah kirimin cacing itu ke setiap tengkuk Ya'juj dan Ma'juj. Sekali gigit mati. Berarti miliaran cacing. Sesuai dengan jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj, miliaran cacing dikirimin. Mati semuanya. Bahkan bumi itu baunya seperti bau bangkai semuanya. Karena Ya'juj dan Ma'juj begitu banyak. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan hewan-hewan dan tumbuhan itu menjadi subur atas sebab Ya'juj dan Ma'juj mati. Begitu baunya seluruh permukaan bumi karena bangkai Ya'juj dan Ma'juj di mana-mana. Kita mau nengok kemari bangkai, kita mau nengok ke kanan bangkai, ke atas bangkai, ke bawah belakang bangkai. Kalau sampai dia turun ke Indonesia, kita nggak bisa lewat karena semuanya bangkai dia. Kita ini nggak bisa jalan, saking banyaknya dia tuh. Setelah bangkainya itu tergeletak di bumi, dikirimkan burung untuk mengambil bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Satu burung membawa satu bangkai. Jadi manusia dibawa oleh satu burung. Hebat gak tuh? Biasanya burung yang dibawa oleh manusia. Tapi kala itu Allah kirimkan burung dengan kekuatan yang luar biasa. Satu burung bawa satu bangkai. Begitu banyak burung, miliaran burung membawa satu bangkai dan dibuang ke tempat yang dia mau buang. Terserah burung itu, dia mau ceburin ke laut, kemana dibuangin. Bersih bumi, diturunkanlah hujan. Semuanya ke bawah air, maka bumi kembali hijau. Oh, bersih. Gampang kan Allah ngebersihin sesuatu? Gampang banget. Ya'juj dan Ma'juj sebegitu kuat mati dengan seekor cacing. Lalu bumi yang begitu bau, bangkai-bangkainya diangkatin oleh burung, terus dicuci oleh air hujan, bersih, beres. Kalau manusia yang ngerjain itu puluhan tahun baru bersih. Bumi tumbuh segar. Diuji lagi dengan fitnah yang ketiga, keluarnya dabah, binatang yang keluar dari permukaan bumi. Hati-hati, nanti akan keluar binatang dari permukaan bumi yang akan menjadi fitnah buat umat-umat Islam. Tapi nanti kita ceritainnya itu belakangan, soalnya panjang ceritanya ya, karena udah dikit lagi jam 8. Udah jam 8. Hah? Udah jam 8. Belum kurang 5 menit.
Begitulah sepintasan cerita tentang Raja Zulkarnain yang mendapat wahyu untuk berdakwah dan membangun tembok. Oh iya, Cing lupa cerita. Cing juga cerita. Tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain itu banyak yang mengkisahkan dari ulama, mulai dari timur Mekah, timur Madinah sampai ke dataran Cina. Temboknya tuh dari Mekah, timur Mekah ke dataran Cina, jauh banget. Dari Mekah ke Cina jauh banget. Siapa yang tahu tembok Cina? Siapa yang pernah lihat tembok Cina? Jangan-jangan itu temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Belum pernah lihat? Lihat dong di YouTube tembok Cina. Panjangnya berapa coba tembok Cina? Miliaran meter. Sedangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian para ulama, itu temboknya dari timur Madinah itu sampai ke dataran Cina. Jangan-jangan tembok Cina itu termasuk tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah kasih apa? Kasih penghalang untuk manusia tidak bisa melihat dia. Mengasih penghalang kepada manusia tidak melihat temboknya seberapa tingginya. Kita bisa melihat tembok dataran Cina dong kayak gitu doang. Itu adanya di mana sih tembok dataran Cina? Di puncak gunung. Di puncak gunung temboknya tuh panjang ngelilingin kota Cina. Itu jangan-jangan tembok dia itu. Coba besok diinte bolong kagak? Kalau bolong suruh cor, takutnya Ya'juj masih keluar. Hati-hati. Itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi wallahu a'lam bishawab. Di sini belum dikisahkan tentang itu yang sebenar-benarnya, tapi nanti akan Allah rubuhkan tembok itu dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Makanya dari sekarang persiapkan diri. Sebelum dibunuh Ya'juj, imannya itu harus bagus. Biar matinya sama Ya'juj itu masuk surga. Hati-hati, ketemu Ya'juj dan Ma'juj jangan ngomong begini, peace man. Jangan ngomong gitu. Peace man, kita kawan. Yo bro. Gak bisa. Bahkan dalam sebuah hadis pun, dibilang gini, ketika Ya'juj dan Ma'juj turun, itu semua orang yang ada di bumi dibunuh. Setelah dibunuh, Ya'juj dan Ma'juj ini mengarahkan panahnya ke atas langit. Semuanya tuh, semua Ma'juj dia pengen bunuh penduduk langit. Hebat banget dia mau bunuh penduduk langit. Dia arahin panahnya ke atas, berarti dia punya panah. Cus. Berarti burung. Semuanya arah panah ke atas langit. Terus Allah kirim lagi anak panahnya dengan berlumuran darah. Dia merasa dengan berlumuran darah itu penduduk langit sudah pada mati. Katanya gitu. Padahal setelah itu Allah kirimkan ribuan cacing yang membunuh dia. Makanya hati-hati. Jangankan penduduk bumi, penduduk langit aja mau dibunuh sama Ya'juj dan Ma'juj. Dia tuh nggak punya otak. Kalau anak buahnya Dajjal udah banyak. Dukun-dukun itu anak buahnya Dajjal. Dukun-dukun. Makanya jangan sekali-sekali yang kurang ilmunya, yang kurang imannya nasehatin dukun. Nanti yang ada dia itu ngikut jadi dukun. Hati-hati. Iya. Kurangin. Ya udah, karena waktunya udah malam, ini juga malam minggu. Biasanya kalau malam minggu kan pada belajar kelompok. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis.